Baik, untuk menu yang terakhir adalah menu untuk cetak laporan atau yang biasa kita gunakan untuk melakukan review TPP. Jadi seperti ini tampilannya untuk aplikasi yang versi 2. Jadi di sini ada field untuk kita bisa memilih periode dari laporan TPP. Ini otomatis mengisi bulan berjalan dan tahun yang sedang berjalan. Dan di bagian bawahnya ada detail review yang merupakan kalender dari bulan berjalan, yaitu bulan 11 tanggal 1 sampai tanggal 30. Jadi ini full 1 bulan menampilkan dari produktivitas kerja dan disiplin kerja. Jadi di sini kita bisa melihat secara ringkas keseluruhan aktivitas dan presensi yang kita lakukan selama 1 bulan terakhir. Dan yang di sebelah kanan adalah poin ringkasan. Jadi setiap poin di sini kita wajib untuk mengecek satu persatu apakah sudah betul atau belum. Kita cek yang pertama adalah periode laporannya 1 November sampai 27 November 2022. Jadi sekarang kita bisa mencetak laporan sebelum bulan berakhir. Jadi kita bisa mencetak laporannya misalnya pada tanggal 20 November kita bisa langsung mencetak. Tetapi poin yang kita dapat hanya sebatas pada tanggal itu. Jadi misal kita mencetak pada tanggal ini 1 November sampai sekarang adalah tanggal 27 November. Jadi untuk tanggal seterusnya hari berikutnya kita tidak akan memperoleh poin lagi. Tanggal 28, 29 dan 30 ini kita tidak akan memperoleh poin. Jadi harap berhati-hati sebelum mencetak laporan. Kita cek satu persatu. Untuk yang selanjutnya adalah status pegawai. Ini statusnya CPNS atau PNS. Jika PNS ia akan mendapatkan 100% dari jumlah TPP. Dan yang selanjutnya adalah pangkat dan golongan. Pangkat dan golongan bisa dicek apakah sudah sesuai atau belum. Jabatannya juga apakah sudah sesuai atau belum. Jabatan PLT-nya apakah ada menjabat PLT atau tidak. Dan yang selanjutnya adalah untuk review TPP-nya. Jadi yang pertama adalah capaian produktivitas kerja. Jadi berapa menit yang telah ia capai selama 1 bulan terakhir. Yang kedua adalah denda dari disiplin kerja. Jadi di sini adalah akumulasi dari disiplin kerja, baik itu presensi harian maupun itu denda seremonial. Seremonial itu yaitu denda apel gabungan dan apel pagi sore. Dan yang ketiga adalah hukuman disiplin. Jadi di sini jika pada bulan berjalan pegawai yang bersangkutan terkena hukuman disiplin, maka di sini akan menampilkan misalnya contoh di sini adalah terkena disiplin ringan pada bulan November tahun 2022. Jadi jika semuanya sudah sesuai, maka kita dapat menceklis satu persatu untuk poin ringkasan yang wajib diisi. Jika sudah, maka kita bisa melakukan generate report. Oh ya, untuk ringkasnya, jika pegawai memastikan setiap poin ringkasannya sudah betul, maka pegawai bisa langsung saja menceklis poin yang paling bawah ini agar semuanya terchecklist secara otomatis. Jadi agar lebih memudahkan pegawai, agar tidak menceklis satu persatu, maka boleh menceklis poin terakhir. Baik, kita coba saja langsung untuk melakukan generate report. Sekarang kita coba memberi tanda centang di poin yang paling bawah agar semuanya otomatis tercentang. Kita lihat sebelumnya kita telah menginputkan beberapa kegiatan
pada hari sebelumnya, yaitu tanggal 24 dan tanggal 25. Jadi di sini ada contoh kegiatan yang pernah kita inputkan tanggal 24 dan tanggal 25. Dan juga pada tanggal 25 ini kita dikenakan denda sebesar 1,5%. Ini bisa kita cek. Kita cek terlebih dahulu dari produktivitas kerjanya pada tanggal 24 dan tanggal 25 apakah betul. Kita cek dulu di menu aktivitas dari submenu aktivitas harian. Kita lihat, kita klik, maka kita scroll ke bawah pada tanggal 24 dan 25. Jadi tanggal 24 kita betul kita mendapatkan 225 menit. Dan untuk tanggal 25 ada dua kegiatan dengan akumulasinya adalah 120 ditambah 60 yaitu 180. Tetapi yang ada di laporan tadi hanya 156. Nah, ini apa penyebabnya? Jadi untuk aplikasi terbaru, setiap kegiatan yang diverifikasikan oleh atasannya, jadi atasannya berhak untuk menentukan kualitas dari pekerjaannya. Jadi ini dikarenakan oleh atasan atau pejabat penilainya memberikan penilaian kurang dari 100%. Ini bisa dilihat, kita coba cek aktivitas harian. Kita lihat pada tanggal 25, kita lihat di sini atasan memberikan kualitasnya rata-ratanya adalah 90%. Jadi poin yang didapat adalah 156. 90% dari 180 yang didapat adalah 156. Jadi yang didapat finalnya adalah 156 menit. Nah, itu kira-kira penjelasan mengapa di poin laporan tadi hanya didapat 156. Jadi didapatnya karena penilaian atasannya adalah 90% dari 180 menit tadi. Baik, kita lanjut ke disiplin kerja. Di sini ada denda presensi dan juga denda seremoni. Untuk denda presensi itu adalah untuk presensi harian dari pagi dan sore harinya. Denda seremoni itu adalah untuk kegiatan seremonial, yaitu apel gabungan maupun apel pagi dan apel sore. Jadi kita lihat di bawah ini pada tanggal 25 terdapat denda sebesar 1,5%. Baik, kita coba cek langsung ke menu presensi. Kita lihat ke daftar presensi. Pada tanggal 25 kita dikenakan potongan 1,5%. Dikarenakan kita hadir lewat 7 jam 1 menit 27 detik, karena kita hadir jam 12 sedangkan jam kerjanya adalah jam 7.30. Jadi potongan ini didapat ketika kita hadir melebihi waktu ketentuan dari jam kerja yang sudah diatur. Jadi itu penjelasan mengenai detail review yang ada di sini, dari mana poin ini didapat maupun poin dari disiplin kerja dari mana ia didapat bisa dicek di menu aktivitas harian dan juga di menu presensi, daftar presensi. Jadi itu baik, kita coba melakukan generate report. Kita langsung saja klik
yang di paling bawah agar semuanya otomatis tercentang. Lalu kita klik generate report. Baik, laporan berhasil dicetak. Sekarang tampilannya sudah berubah. Jika laporan sudah dicetak, maka otomatis formulir yang tadi akan berubah menjadi ringkasan laporan seperti ini. Di sini ada data pegawai, data jabatannya, dan data penilaian, dan juga data tambahan penghasilan pegawainya. Jadi kita coba lihat satu persatu. Di sini kita lihat data pegawainya, nama, NIP, pangkat, golongan, dan periode laporannya. Di bawahnya kita lihat data jabatan. Ini jabatan definitif. Di sebelah kanannya adalah jabatan PLT atau pelaksana tugas. Jadi di sini hanya ada jabatan definitif. Kita lihat ini detail jabatannya, dan di bawahnya adalah komponen TPP-nya, baik itu beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja, dan kelangkaan profesi. Ini jumlah TPP-nya. Selanjutnya di bawahnya ada data penilaian. Di sini penilaian dari produktivitas kerja dan disiplin kerja. Ada bobot. Di sini bisa kita lihat ini tampilan data penilaiannya seperti ini. Kita bahas satu persatu. Baik, untuk produktivitas kerjanya bobotnya 70%. Poin yang didapat adalah tadi 381 menit per 4.950 menit. Jadi ini didapat dari jumlah hari kerja dikalikan poin harian, yaitu 225 menit. Poin yang didapat adalah 8%, kategorinya di bawah 40%. Jadi 8% kategorinya adalah di bawah 40%, kategorinya rendah dengan nilai 15%. Hasil perhitungannya adalah 70% ini didapat dari sini, dikalikan 15% yang ini, didapatlah 10,5%. Dan hasilnya adalah 10,5% untuk produktivitas kerjanya. Selanjutnya adalah disiplin kerja, bobotnya 30%. Di sini deskripsinya penalti harian, yang denda yang didapat adalah 1,5%, minus 1,5%. Untuk seremoni enggak ada penalti. Jadi total dendanya adalah minus 1,5%. Kategorinya adalah dendanya masih di bawah 10%. Dan kategori sangat tinggi, nilainya 100%. Di sini 30% didapat dari sini, dikalikan 100% yang ini. Jadi hasil perhitungannya 30%. Dan juga di sini terdapat hukuman disiplin yang masuk ke dalam disiplin kerja. Jadi ini disiplin ringan, dendanya minus 5%. Jadi minus 5% ini akan langsung dikurangi dari hasil perhitungan disiplin kerja yang ini. Jadi hasil yang didapat adalah 25%. Jadi jumlah keseluruhannya adalah 10,5% ditambah 25%, dan hasilnya adalah 35,5%. Lalu selanjutnya adalah perhitungan data TPP, penghasilan pegawainya. Jumlah TPP dari jabatan pegawai yang bersangkutan adalah sebesar Rp4.565.298. Ini didapat dari sini jumlah TPP-nya. Lalu jumlah penilaiannya adalah 35,5%, didapat dari yang ini. Dan hasil perhitungannya adalah 35,5% dari 4 juta bla bla bla. Hasil perhitungannya Rp1.620.681. Untuk tambahan TPP-nya enggak ada karena pegawainya tidak merangkap sebagai PLT. Jadi TPP PLT setaranya enggak ada.
untuk pajak PPh-nya karena golongan 4A, maka pajak yang dikenakan adalah 15%. Jadi jumlah neto yang didapat adalah sekitar 1.377.579 rupiah. Jadi ini hasil yang didapat oleh pegawai yang bersangkutan. Baik, untuk selanjutnya laporan ini juga dapat dicetak dalam bentuk formatnya adalah PDF. Kita dapat mencetak laporannya dengan mengklik tombol print generate report yang ada di bawah ini. Kita coba langsung print, kita klik, maka akan tampil laporan seperti ini. Ini bisa kita download maupun kita print, kita simpan untuk arsip pribadi masing-masing. Baik, kita kembali lagi ke menu sebelumnya. Baik, mungkin itu penjelasan tentang menu review TPP. Selanjutnya kita masuk ke menu riwayat laporan. Jadi menu riwayat laporan ini adalah riwayat dari review TPP yang sudah kita generate. Itu yang sudah pernah kita generate, jadi akan muncul di sini. Ini terlihat 4 laporan yang sudah pernah kita generate, yaitu pada bulan 6, bulan 7, bulan 8, dan bulan 11 pada tahun 2022. Jadi ini bisa juga kita cetak laporannya dari sini. Jika kita sudah pernah melakukan generate, kita bisa mencetak ulang laporannya dari menu riwayat laporan. Di sini ada aksinya, kita bisa tekan tombol cetak laporan jika kita ingin mencetak ulang laporannya. Hasilnya sama seperti yang tadi. Baik, kita kembali. Baik, mungkin itu saja penjelasan tentang menu laporan, bagaimana cara mencetak laporan TPP bulanan. Jadi kira-kira seperti itu. Mungkin itu saja penjelasannya. Jika ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Baik, sekian dan terima kasih.